Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Riau Televisi. Anda kembali menyaksikan Ragam Riau bersama saya Suci Rabarka. Saat ini saya sedang berada di lapangan bola Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, di mana saat ini akan dilaksanakan kegiatan Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah bersama dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan dan dihadiri dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Pelalawan. Untuk itu mari kita saksikan kegiatan selengkapnya. Pemirsa, pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah ini, pemerintah Kabupaten Pelalawan melaksanakan sholat Id bersama dengan masyarakat di lapangan bola Pangkalan Kerinci. Sholat Id kali ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Pelalawan Haji Zukri, Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Haji Nasarudin SHMH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, dan deretan Forkopimda lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Bupati Pelalawan, saya hormati Wakil Ketua DPRD Pelalawan beserta seluruh anggota DPRD, saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Pelalawan dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah sholat Idul Fitri yang sangat kami banggakan dan kami muliakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri sambil bersilaturahmi. Pada pagi ini kita bisa bertahmid, bertakbir, mengumandangkan dan mengagungkan asma-asma Allah. 2 tahun sudah kita tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dan tempat-tempat terbuka. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ini. Tentu kita tetap terus berdoa kepada Allah. 2 tahun yang lalu kita tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan atau tempat terbuka karena pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah, dan terus kita berdoa kepada Allah. Sekarang kondisi COVID-19 fasenya sudah berubah dari fase pandemi menuju fase endemi. Fase endemi adalah virus COVID-19 bukan lagi menjadi virus yang menakutkan dan mematikan, tapi virus COVID-19 akan menjadi virus seperti virus biasanya, dan insya Allah tentunya akan berdampak baik dan positif bagi kehidupan kita sehari tentunya. Dan terus kita berdoa kepada Allah supaya virus COVID-19 ini benar-benar menjadi kenyataan, menjadi virus yang biasa saja atau menjadi fase endemi. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun ini tentunya selain kita bersyukur pada Allah, kita juga berterima kasih kepada para pejuang-pejuang kesehatan, kepada para tenaga kesehatan TNI Polri yang sudah berjuang untuk membantu pemerintah melawan virus COVID-19 ini, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Idul Fitri di lapangan. Dan tentunya perjuangan-perjuangan yang sudah menghabiskan waktu, bahkan mengorbankan nyawa banyak tenaga kesehatan yang dijemput oleh Allah menjadi almarhum dan almarhumah demi tugas untuk menjaga negara Republik Indonesia dari
COVID-19 ini. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini, mari sama-sama kita doakan pada seluruh pejuang-pejuang kesehatan yang sudah membantu melawan COVID-19 ini, yang sudah menjaga bangsa dan rakyat ini. Kita doakan mereka-mereka yang sudah mendolimi kita, yang sudah menjadi almarhum dan almarhumah. Semoga Allah jadikan mereka syuhada dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Seiring syukur pada Allah, marilah kita berselawat pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang sangat kami muliakan. 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Kita masuk di bulan Syawal. Maka tentu Ramadan menjadi madrasah bagi kita, menjadi tempat kita belajar. Ramadan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, mengajarkan bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah, bagaimana kita menjaga hubungan di antara sesama manusia. Di bulan suci Ramadan kita bersama-sama, kita berjamaah, kita kompak mengisi rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk melaksanakan sholat tarawih. Maka berjamaah itu juga harus kita terapkan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, tentunya di bulan-bulan Suryadi melaporkan. Dan konsep jamaah dalam sholat 5 waktu dan sholat Sesta dan Suryadi melaporkan. dilaksanakan di bulan suci Ramadan, berjamaah, kompak, bersama-sama juga kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam membangun Kabupaten Pelalawan yang kita cintai ini. Kabupaten Pelalawan ini pun harus dibangun dengan berjamaah. Kabupaten ini harus dibangun bersama-sama dengan seluruh kemampuan dan profesi dan kelebihan kita masing-masing. Saya yakin dengan semua kelebihan kita miliki, kalau kita curahkan dengan ikhlas dan tulus untuk membangun Kabupaten Pelalawan ini, insya Allah Allah akan jadikan Kabupaten Pelalawan ini benar-benar kabupaten yang maju, kabupaten yang diberikan keberkahan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Kabupaten Pelalawan ini harus dibangun berjemaah dan bersama-sama. Karena kabupaten ini tidak cukup dibangun oleh seorang bupati dan wakil bupati, tidak cukup dengan anggota DPRD saja, tidak cukup dengan pejabat saja, tapi kabupaten ini harus kita bangun bersama-sama dengan seluruh kemampuan kita masing-masing. Tapi yakinlah, setiap keikhlasan dan ketulusan, setiap niat yang mulia yang kita tanamkan, kerja-kerja ikhlas yang kita ciptakan, insya Allah Allah akan bantu kita membangun Kabupaten Pelalawan ini. Allah akan bantu kita dengan niat yang tulus. Allah bantu kita memajukan Kabupaten Pelalawan ini. Mudah-mudahan seluruh niat tulus dan kerja ikhlas kita semua, insya Allah mengantarkan Kabupaten Pelalawan ini kabupaten yang maju, yang rakyatnya hidup adil, makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di penghujung sambutan ini tentunya sebagai insan yang lemah, selaku bupati bersama wakil bupati dan seluruh pejabat, seluruh pemerintah Kabupaten Pelalawan, kami sangat akul yakin di 1 tahun kepemimpinan kami belum bisa berbuat yang terbaik. Kami masih jauh dari kekurangan, kami masih jauh dari kelemahan. Kami yakin kami belum bisa membahagiakan semua bapak-bapak ibu-ibu, tapi yakinlah niat itu selalu tertanam. Kami akan terus berbuat untuk yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten yang Pelalawan, terutama pada si fakir dan si miskin. Maka doakanlah terus kami menjadi pemimpin yang adil dan amanah, pemimpin yang tentu akan mengurus rakyatnya dengan
tulus dan ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat sidang Idul Fitri, maka selaku insan yang doim yang penuh dengan kelemahan, mewakili pemerintah Kabupaten Pelalawan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengaturkan sembah mahab kepada seluruh rakyat Kabupaten Pelalawan. Mohon maafkan kami atas segala kekurangan kami. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah bersama pemerintah Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Agung Ulul Azmi, Ustadz Zulkarnain LC, dan khotbah yang disampaikan oleh Khatib Ustadz Iswadi Yazid, Ketua MUI Kabupaten Pelalawan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa
النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Maka sesungguhnya sebagai seorang mukmin, apa yang kita lakukan selama sebulan penuh dalam Ramadan ini, itulah yang sesungguhnya akan kita bawa di saat kita berada di Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah esensi Idul Fitri itu? Apakah Idul Fitri itu identik dengan pakaian baru saja? Apakah Idul Fitri identik dengan bermaaf-maafan saja? Apakah Idul Fitri identik dengan makanan dan minuman saja? Atau justru Idul Fitri memiliki esensi dan hakikat menuju kefitrahan kita yang sesungguhnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan makna Idul Fitri, maka dalam bahasa Arab Id berarti kembali kepada asal, yang terambil dari kata-kata ada ya'udu idatan, yang berarti kembali kepada asal. Kenapa kembali kepada asal? Karena bisa jadi seseorang itu pernah pergi, maka Id berarti kembali kepada asal. Kemana tempat asal kita? Tentu asal kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab tempat kembali disebut dengan ma'ad, kemudian waktu kembali disebut dengan mi'ad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad, yang berarti sesungguhnya engkau tidak mengingkari janjimu. Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah memiliki sebuah buku bernama Zadul Ma'ad, yang berarti bekal-bekal untuk kembali. Kalau kita lihat dan hubungkan dengan konteks kekinian, maka Id itu berarti dengan istilah sekarang apa yang kita sebut dengan mudik. Mudik ada dua, pertama mudik dunia, yang kedua mudik akhirat. Kita perhatikan fenomena orang mudik, bagaimana sesungguhnya orang-orang mudik. Orang-orang mudik, dia ingin kembali dengan berbagai cara. Dia akan pergi ke perantauan dan akan kembali untuk bertemu dengan sanak keluarga. Walaupun dia harus berjuang, karena ada sebuah tradisi yang menarik. Ketika pulang dia tidak membawa apa-apa, ada sesuatu yang tidak lengkap. Begitulah tren orang-orang mudik. Bagaimanapun upaya, ia akan terus mencari perbekalan untuk kembali ke kampung halaman. Bahkan kalau kita lihat dalam media sosial, televisi, di mana orang-orang mudik, dia rela untuk berlelah-lelah, dia rela untuk bercapek-capek. Untuk apa? Untuk kembali ke kampung halaman. Bayangkan, hanya persoalan mudik dan kembali ke kampung halaman, orang siap untuk mencari segala sesuatunya agar apa yang dia inginkan ketika sampai di kampung halaman bisa terpenuhi.
Itu baru saja yang kita sebut dengan mudik dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya kita mudik ke akhirat? Apakah kita sudah menyiapkan bekal-bekal untuk mudik ke akhirat itu? Apakah semangat mudik ke kampung halaman juga sama ketika kita mudik ke kampung akhirat? Jika belum sama, maka inilah yang harus kita persiapkan sebagai seorang mukmin. Maka oleh sebab itu, Ramadan bulan melatih kita untuk kembali mudik ke darul akhirah, di mana sarananya adalah di alam dunia ini. Kaum muslimin jemaah Id yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Id berarti kembali kepada asal. Kemudian al-fitri, apa makna al-fitri? Al-fitri seakar dari kata futur, yang berarti awal makanan yang dikonsumsi. Makanya kita pernah mendengar ketika berbuka disebut dengan istilah iftar, yang bermakna awal makanan yang dikonsumsi. Yang biasanya kalau sarapan pagi disebut dengan tanawalul futur, tapi ketika kita berbuka disebut dengan istilah iftar, yang seharusnya awal makanan itu dilaksanakan di pagi hari, kemudian kita pindahkan pada saat matahari tenggelam, di saat kita berbuka. Dalam bahasa Arab disebut dengan iftar. Apa makna futur itu dari kata-kata fitri? Bermakna awal makanan yang dikonsumsi bagi kita. Kaum muslimin, lalu apa hubungannya dengan zakat fitri atau zakat fitrah yang selalu kita sebut? Ternyata zakat fitri itu adalah makanan, awal makanan yang dikonsumsi, di mana di saat kita berada di bulan Syawal ini, kita menginginkan agar kita sama dengan saudara-saudara yang lain. Kepada saudara-saudara kita yang belum diberikan keluangan dan kelapangan rezeki, diharapkan pada waktu Syawal ini kita bisa bersama-sama. Itulah kemudian disyariatkannya dengan zakat fitrah atau zakat fitri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka di Syawal ini kita memulai makanan di saat dikonsumsi. Bagaimana juga orang-orang yang belum diberikan keluangan rezeki juga bisa menikmati dan sama dengan orang-orang yang menikmati makanan yang dikonsumsi itu. Kaum muslimin jemaah Id yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna fitri yang kedua adalah al-fitrah. Inilah yang sesungguhnya. Apa itu fitrah? Apakah fitrah itu bermakna kosong, yang berarti dia hampa, atau kertas yang putih yang belum dicoret, atau dia polos seakan-akan belum terjamah dengan yang lainnya? Maka kalau kita kembalikan makna fitri itu adalah sifat yang cenderung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan fitrah. Artinya apa? Artinya ada dorongan yang kuat untuk menegakkan nilai-nilai syariat. Maka kembali kepada fitrah itu maknanya adalah adanya semangat dan dorongan kuat untuk kemudian kita menegakkan nilai-nilai syariat. Kaum muslimin muslimat jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 29-30 hari yang memberikan pelajaran banyak kepada kita, jangan lupa ada puasa 6 di bulan Syawal. Karena dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, man sama Ramadan summa taba'ahu sittan min Syawal karena kasihan dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal, sama halnya seperti ia puasa setahun. Mudah-mudahan Ramadan memberikan makna dan arti dalam kehidupan kita setelah kita harus berjuang hampir 2 tahun dalam situasi pandemi Covid, yang tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil awsar, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambalah au kama qal. Odo Allah. Di Kabupaten Pelalawan sendiri, Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Karena tahun lalu belum bisa beraktivitas dan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan terbuka.
Namun tahun ini sholat Id sudah dapat dilaksanakan di lapangan terbuka dengan kapasitas yang lebih banyak. Masyarakat Kabupaten Pelalawan terlihat sangat antusias dan berbahagia menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah, terutama karena bisa sholat Id bersama dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Setelah pelaksanaan sholat Id selesai, masyarakat bersalam-salaman dan berfoto bersama dengan Bupati Kabupaten Pelalawan beserta istri dan juga bersama Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan. Pertama di awal kami menjabat, Idul Fitri pertama kami ini, Idul Fitri yang kedua kami jabat Bupati. Idul Fitri pertama kami itu kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan Idul Fitri di lapangan terbuka, di tempat-tempat terbuka. Tapi alhamdulillah hari ini pandemi sudah mulai, bahkan sudah masuk ke fase pemudahan endemi. Virus yang ada ini biasa-biasa saja, alhamdulillah kegembiraan masyarakat juga luar biasa. Tadi malam pawai takbir pun juga antusias masyarakat. Mudah-mudahan dengan takbir di Sawal, di 1 Sawal ini akan membawa keberkahan begini. Dan untuk kemarin itu di Pelalawan, Ramadan kemarin berlangsung dengan penuh semangat, dengan penuh usukan masyarakat untuk daripada berjalan dengan normal tanpa ada hambatan, halangan, semua bisa berjalan. Alhamdulillah, saya sampai dapat tadi kami atas nama pemerintah Kabupaten Pelalawan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kondisi selama ini dengan pandemi ini, ya kita semuanya rambat. Baik selama ini pengaruhnya ke ekonomi dan aktivitas masyarakat. Harusnya salat Id ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan di 1443 Hijriah. Mungkin itu Pak. Pemirsa, demikian rangkaian kegiatan sholat Idul Fitri bersama dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan di lapangan bola Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dari Pangkalan Kerinci, saya Suci Ramarka dan Novrion pamit undur diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Terima kasih telah menyaksikan Ragam Riau dan sampai berjumpa di Ragam Riau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.